Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Jerewe, Ibu kita Ibu Haja Nurkaba SPDSD, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Guru, dan yang kami hormati pula Ibu-Ibu Wali Murid. Puji dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana selalu ada salat lupa kita aturkan kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan beliau sehingga kita masih bisa menikmati indah dan nikmatnya Islam sampai hari ini. Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru serta wali murid semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif di SDN 2 Jerewe. Untuk memulai acara, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara pertama, dimohon kesediaan Ibunda Haja Nurkaba SPDSD untuk menyampaikan arahan beliau. Dan kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang mewakili wali peserta didik khususnya kelas 4A, dan ibu guru, bapak guru yang saya banggakan. Pertama sekali izinlah kita semua marilah kita memanjatkan udara seperti kalian menggambang utara, yang mana pada pagi yang berbahagia ini, yang cerah ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mengikuti acara yang dimodali oleh Ibu Kalian SPDSD dalam rangka untuk ada kaitannya dengan yang dijalani sekarang sebagai guru penggerak satu-satunya di SDN 2 Jerewe. Yang lainnya belum, dan juga yang lainnya banyak yang terbentur dengan usia sehingga tidak mengikuti kegiatan itu, dan bapak dan ibu yang lain insya Allah karena nanti Desember juga ada dalam artian mengikuti tes untuk bisa menjadi guru penggerak, supaya ibu-ibu wali sekarang ini tahu kita jadi guru penggerak ini adalah kita tes mulai tes kita itu menjadi ibu guru penggerak. Selanjutnya, perlu saya jelaskan sedikit maksud dan tujuan wali tempat yaitu Ibu Kami SPDSD mengundang Bapak dan Ibu dan teristimewa Ibu wali peserta didik supaya lebih mengetahui Ibu Kami ini banyak sekali tugas. Selain beliau mengajar di kelas 4 sebagai wali kelas, juga banyak sekali kegiatan yang imbang dengan guru penggerak ini. Guru penggerak ini secara otomatis nanti tanpa dites kembali kalau sudah lulus akan menjadi kepala sekolah. Kalau kemarin 2 tahun, 3 tahun yang lalu kita menjadi kepala sekolah itu dites, kita masuk saya juga tes. Nah, dengan kita masuk sekolah otomatis ketika sudah selesai maka tinggal kita nunggu, kita antrian kapan kita itu akan menjadi kepala sekolah. Nah, sekarang sedang beliau masih muda, insya Allah. Doa ibu-ibu kita harapkan dan doa bapak dan ibu guru mudah-mudahan mengangkat apa yang nanti bebankan kepada ibu yang
kita semua, kita merasa bangga SD2 ada dari ibu-ibu, wali peserta didik dan khususnya bagi bapak dan ibu guru. Semangat kita mendukung baik sekolah kita maupun program sebagai guru kita. Kita ada rasa bangga dan bangga. Mungkin itu saja, manakala yang saya sampaikan ini mungkin tidak berkenan bagi bapak dan ibu guru atau ibu wali peserta didik. Dari hati yang saya dalam, saya mohon maaf. Dan saya sangat berharap untuk ibu-ibu dapat mengikuti dan juga ibu guru supaya ada makna apa yang ada. Adik kakak, wabillahi taufiq wal hidayah. Dan mari kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haja Pertama SPSD. Terima kasih, insya Allah luar biasa semangat dari beliau. Insya Allah untuk selanjutnya menjadi motivasi untuk kami khususnya di guru-guru di SD Boyfriend. Ya, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak yaitu beliau Ibu Karyati SPDSD. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wafazan ahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Ibu Kepala SD Negeri 2 Jerewek. Semoga beliau tetap sehat menghantarkan kita untuk lebih maju ke depan. Terima kasih sebelumnya yang teramat dalam saya sampaikan secara pribadi kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyempatkan waktu, memberikan waktu khusus bagi saya hari ini dalam rangka melaksanakan salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9, yaitu menyampaikan diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita, Sekolah Dasar Negeri 2 Jerewek. Terima kasih saya ucapkan juga kepada Bapak Ibu Guru dan Ibu Wali Murid yang berkenan hadir di kegiatan pagi ini. Terima kasih yang teramat dalam juga atas dukungannya. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan mohon izin untuk menyampaikan materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu tentang budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Sebelum saya lanjutkan, mungkin Bapak Ibu tahu apa saja contoh budaya positif yang bisa kita terapkan. Bersalaman. Ya, ada lagi mengucapkan salam. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, banyak hal, segala sesuatu yang bernilai positif bisa kita terapkan di sekolah. Nah, sekarang apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini salah satu tugas kita sebagai guru. Apakah hal apa yang bisa kita lakukan untuk anak didik kita? Apa yang perlu kita contohkan baik dari sikap ataupun ucapan kita? Di sini kita paparkan bahwa konsep inti budaya positif itu ada yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi
garis diskusi. Ini beberapa bentuk model materi yang akan saya sampaikan di pagi hari ini yang semoga nantinya bisa kita terapkan bersama. Nah, untuk pembelajaran paradigma baru itu apa sih? Apa saja? Pembelajaran dengan paradigma baru itu maksudnya pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata diferensiasi sebelumnya. Diferensiasi kalau di bahasa Inggrisnya kan ada different, tapi kita Indonesia kan menjadi diferensiasi. Diferensiasi itu beraneka ragam karakter murid yang kita ajar, yang penilaiannya itu tidak menggunakan satu bentuk penilaian, tetapi dinilai sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Kemudian kenapa di sini disinggung tentang profil pelajar Pancasila? Karena saat ini kita berada di zaman yang berbeda. Dulu kita terapkan kurikulum 2013, tapi seiring dengan keputusan Menteri, berubahlah perlahan tahap demi tahap kita mengikuti IKM, ya, kurikulum Merdeka. Apa saja yang terdapat di dalam profil pelajar Pancasila? Di dalam profil pelajar Pancasila terdapat 6 dimensi. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar paradigma baru. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian kaitan yang selanjutnya, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Nanti mungkin akan lebih jelasnya bagaimana sih cara mengatur emosional kita sebagai guru. Kita tidak terlepas bahwa setiap hari kita berhadapan ini dengan makhluk hidup yang menguji kesabaran kita. Jadi seperti apa sih? Bagaimana bahasa yang kita gunakan terhadap mereka? Kemudian di sini saya akan mencoba melakukan sebuah permainan. Kenapa saya tempatkan Bapak Ibu berdua sepasang-sepasang? Kita akan mencoba Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Mohon maaf, saya siapkan kertasnya dulu. Jadi satu meja. Ya. Jadi di sini permainannya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Jadi nanti silakan Ibu diskusikan saja siapa nanti yang memegang kertas dan mengepalkan salah satu. Tapi sebelumnya dituliskan dulu apa yang paling berharga dalam hidup Anda. Boleh mungkin suaminya barangkali. Satu yang tulis. Boleh suaminya barangkali atau ya boleh ditaruh. Jadi sifatnya rahasia. Jadi Bapak Ibu bebas menulis siapa atau apa yang paling berharga dalam hidup Anda. Nah, suami barangkali yang paling disayang, atau emas dan berlian yang disimpan dan diam, atau apa saja. Silakan. Ya, mengepalkan salah satu. Kemudian yang Anda tuliskan tadi di depan, mungkin dilipat yang rapi, dikepal erat-erat. Dikepal erat-erat. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda perlu menjaga benda tersebut.
sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Dan tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda, ya. Kemudian teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, atau mengkritik. Jadi pasangan Anda boleh mau marah, silakan. Bagaimana upaya kita untuk mendapatkan kertas itu yang bergambar tangan? Ya, silakan. Mungkin kayak Habib merayu barangkali melihat apa yang ingin diambil oleh teman Anda, tetapi Anda berusaha menahan karena Anda tidak ingin yang Anda tulis itu diketahui sama orang lain. Kemudian silakan. Setelah itu bahkan menawari Anda uang, mungkin dibujuk nanti saya kasihkan uang 20.000, kasihkan saya tangannya, boleh seperti itu. Atau nanti saya taksi kamu makan bakso di alun-alun, boleh. Tergantung kita bagaimana cara kita merayu teman kita. Bagaimana intinya seperti kita merayu suami lah, namanya pipis. Jadilah biasa-biasa. Seperti itu lah. Kemudian pengalaman pribadi. Nah, terus bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan. Coba lakukan kegiatan sudah ya, dengan boleh dilakukan secara bergantian. Pasangan Anda saat ini, apakah sudah mampu, sudah berhasil mendapatkan yang digenggaman tangan Anda? Tidak dikasih. Terlepas dari semua itu, ya, terlepas dari mau dikasih atau tidak, itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Kalau kita yang memiliki pusat kontrol sendiri adalah kita, bukan orang lain. Itu makna dari permainan ini. Jadi hidup kita tidak bisa dikontrol seperti robot misalnya. Saya gerakkan kamu ke sana, saya gerakkan kamu ke sini. Tidak bisa dilakukan seperti ini. Yang menjadi pusat kontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Kita yang punya kemerdekaan untuk menentukan kemana saya harus melangkah, apa yang harus saya lakukan. Jadi semua itu ada di dalam diri kita sendiri. Itu maksud dari permainan ini. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, kita sendiri, intinya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Siapa tahu saat itu kita lagi haid, ya. Jadi biasanya segala sesuatu yang kita lakukan juga tergantung mood kita. Tetapi kalau menurut saya pribadi ini sesuatu yang berharga apapun itu akan tetap saya pertahankan. Tidak boleh siapapun mengetahui apakah dia. Nah, kemudian apa jenis teori kontrol? Ya, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol itu seperti apa? Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana posisi guru ketika mengontrol seorang murid? Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita punya hak untuk memaksa siapa saja, anak kita terutama. Bahkan suami bisa di dalam kendali kita. Tergantung. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol ini, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama stimulus respon. Apakah jenis stimulus respon? Yang pertama adalah kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Terkadang ada orang yang memaksakan kehendaknya supaya apa yang ada di pikirannya dia itu kita ikutin. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tergantung jenis orangnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Ini respon-respon yang dimunculkan dari dalam diri kita maksudnya. Kemudian pemaksaan
Kemudian teori kontrol apa yang perlu kita miliki? Untuk masing-masing itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi beda orang beda cara pandang. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Terkadang ada orang yang menginginkan sesuatu yang baik tapi tidak diungkapkan, tapi lewat sikapnya. Dia menginginkan kita mengikutinya, tapi karena kita tidak paham dengan apa tujuannya dia, kita kadang mau, kadang tidak. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, seperti yang tadi sudah saya bilang dan jelaskan. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak ada satupun yang bisa mengontrol siapapun. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Artinya sama-sama mempertahankan pendapat masing-masing. Ada orang seperti itu kan? Kemudian kembali ke paradigma yang tadi, ada kata disiplin positif. Apa itu disiplin? Menurut Anda sendiri apa itu disiplin? Menurut Bapak Ibu? Ya, peraturan. Ya, disiplin bisa terbantu. Berperilaku sesuai dengan aturan. Banyak hal ya. Kemudian di sini kita maknai bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ini yang kita menemukan maksudnya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Keinginan untuk berubah contohnya. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang lebih dominan, yang lebih cenderung ada. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mungkin. Terkadang kita menerapkan disiplin dalam sebuah lingkungan itu butuh waktu yang panjang, tidak seperti yang kita bayangkan. Terkadang kita memaksa harus hari itu kita begitu. Ada jenis-jenis tipe-tipe orang seperti itu kan? Terlintas di pikirannya apa yang harus dilakukan hari itu harus begitu. Padahal tidak semua apa yang ada di pikiran mereka sesuai dengan keadaan kita. Kemudian disiplin, kemampuan memerintah diri sendiri dalam kontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Tadi kita sebutkan di awal bahwa ada tercantum juga nilai-nilai kebajikan yang termuat di dalam profil pelajar Pancasila yang sudah saya jelaskan di awal. Kalau di kelas saya coba terapkan dengan menyanyikan profil pelajar Pancasila: beriman dan berakhlak pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Jadi semua itu tergantung kita bagaimana membangkitkan semangat dan motivasi siswa untuk dapat mengerjakan dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di awal tadi juga sudah saya sebutkan tentang motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia ini ada yang sifatnya berasal dari luar diri kita maksudnya. Kemudian ada yang berasal dari dalam diri kita. Nah, apa saja yang motivasi yang berasal dari luar? Contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini ketika seorang murid melakukan suatu kesalahan, dia itu bimbang, maksudnya ya, itu maksudnya. Seorang murid itu berpikir, saya hari ini melakukan kesalahan. Kalau saya tidak melakukan atau tidak mengakui, saya salah.
Jadi dia posisinya itu serba salah. Iya, ngambang itu maksudnya. Jadi kemudian itu motivasi yang berasal dari luar. Kemudian apalagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dan ternyata satu hal yang sebelumnya saya dapatkan selama pendidikan ini, kita tidak terlalu dibenarkan untuk memberikan reward kepada anak ketika melakukan suatu kebaikan. Karena apa? Karena pekerjaan yang dilakukan itu kalau dibahasakan ke dalam agama tidak ada keikhlasan dia menjalani. Dia akan melakukan sesuatu itu karena ada tujuannya satu, ingin mendapatkan reward yang sudah dijanjikan. Itu yang perlahan dan pelan-pelan, tahap demi tahap mulai dihapuskan dan tidak dibenarkan sebenarnya seperti itu. Karena apa? Ilmu yang dia dapat tidak akan melekat dalam pikirannya. Karena tujuan utamanya bukan untuk menyerap ilmu itu, tapi untuk mendapatkan hadiah yang dijanjikan oleh orang tersebut. Itu maksudnya. Kemudian motivasi internal. Apa saja motivasi internalnya? Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini maksudnya dari siswanya. Ketika dia melakukan sesuatu, ini teori bagaimana supaya kita memunculkan kesadaran diri dari anak. Kenapa di sini saya hadirkan Bapak, Ibu, wali murid? Karena pendidikan anak itu bukan hanya guru yang melakukannya, tetapi justru pendidikan dasar itu berawal dari rumah kita sendiri. Itu maksudnya. Jadi bagaimana upaya kita untuk memunculkan kesadaran anak itu sendiri tanpa kita perintah, itu maksudnya. Dia sadar sendiri. Apa saja sih yang menjadi kebutuhan dasar manusia? Di sini yang menjadi 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Pertama adalah bertahan hidup. Apapun kita lakukan supaya kita bisa bertahan hidup. Bekerja, pekerjaan apa? Terkadang ada sebagian orang yang melakukan hal-hal yang tidak bagus demi untuk mempertahankan bisa makan hari itu. Jadi beda-beda ya. Kemudian kebutuhan kita apa lagi? Kasih sayang. Kasih sayang sangat kita perlukan. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang tidak membutuhkan kasih sayang? Seperti dikisahkan ada 3 orang nenek, ya, ada kisah 3 orang nenek yang datang bertamu ke sebuah keluarga. Di situ suami mohon maaf, tidak apa-apa saya cerita sedikit ya. Ini mungkin siapa tahu membuka pikiran kita. 3 orang tamu ini tidak mau masuk ke dalam rumah itu. Ketika ditawarkan oleh sang istri, ayo nenek silakan masuk ke dalam rumah. Apa katanya? Saya tidak mau masuk, saya menunggu suami pulang. Akhirnya suaminya ini kan seorang pedagang. Dia ini berdagang dan pulangnya itu malam hari. Ketiga nenek ini dia menunggu sampai malam hari tiba. Ketika suaminya pulang, suaminya tidak mengenal nenek-nenek itu. Dia malah bertanya kepada sang istri, siapa itu yang di luar, Bu? Oh, itu tadi katanya tamunya Bapak. Saya tidak mengenal satupun dari mereka. Akhirnya apa yang dilakukan? Oh, kalau begitu undangkan salah satunya biar kita ajak makan bersama. Tapi tidak usah semua karena makanan kita tidak cukup katanya. Nah, karena di situ ada 3 orang nenek, keluarlah si ibu ini menanyakan, Ibu, boleh saya bertanya nama dia itu siapa-siapa? Nama Anda siapa-siapa? Oh, saya nenek kasih sayang. Kalau saya nenek kesuksesan. Yang satunya lagi bilang saya nenek kekayaan. Jadi ada 3, nenek kesuksesan, nenek kekayaan, dan nenek kasih sayang. Masuklah kembali si ibu ke dalam rumahnya. Kemudian setelah masuk, dia bilang begini ke suaminya, Pak, ini ada 3 orang. Mana di antara yang 3 orang ini yang Bapak pilih untuk kita undang makan malam ini? Terus apa yang dijawab sama suaminya? Saya mengundang nenek kekayaan saja, biar kita stop hidup miskin. Oh,
Oh iya, bagus. Tapi kalau menurut saya mengundang nenek kesuksesan saja. Biar kita kaya kalau tidak sukses juga tidak terlalu hidup kita juga akan tertanggung lagi kalau sudah sukses, lain ceritanya. Dan muncullah si anak kecil di situ. Karena dia mendengar perdebatan antara bapak ibunya, si anak ini ikut memberikan pendapat. Bapak ibu, kalau boleh, saya meminta nenek kasih sayang saja dah yang diundang ke dalam rumah. Terus ditanya sama ibunya, kenapa Pak harus nenek kasih sayang? Karena kalau kita tidak memiliki kasih sayang, biarpun kita sukses, biarpun kita kaya, tapi kalau dalam rumah itu tidak ada kasih sayang, hampa rasanya. Itu yang dikatakan oleh seorang anak. Akhirnya sepakatlah mereka mengundang nenek kasih sayang masuk ke dalam rumah. Setelah di luar, ketika dipersilakan, nenek kasih sayang, maaf, hanya Anda saja yang kami undang untuk masuk dan makan malam bersama kami. Tetapi apa yang terjadi? Nenek kesuksesan dan nenek kekayaan ikut berdiri. Terus dia bilang begini, saya nggak undang Anda berdua, yang saya undang itu adalah nenek kekayaan. Maaf, katanya nenek yang kesuksesan, dia bilang begini, oh maaf anak, kalau diundang kasih sayang, maka kesuksesan dan kekayaan itu akan ikut masuk ke dalam rumahmu. Karena kami ini adalah dua nenek yang buta. Kami tidak bisa berjalan tanpa ada kasih sayang. Ya, seperti itulah ceritanya. Jadi betapa berharganya kasih sayang itu. Sebesar apapun usaha kita mencari uang, mengumpulkan apa, tapi tanpa kasih sayang kita terapkan kepada keluarga kita, tidak ada makna sedikit pun. Seperti itulah gambarannya. Kemudian apa lagi kebutuhan dasar? Ketiga adalah kebebasan. Ya. Kemudian kesenangan dan kengasaan. Mungkin ibu-ibu bisa terjemahkan sendiri ya. Ya, ini sudah saya jelaskan di awal. Kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, memastikan murid memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman, serta memberikan bimbingan kepada murid yang mengalami kesulitan ekonomi. Terkadang kita memilah, ya, mana sih yang murid yang agak dominan, yang lebih didukung oleh orang tuanya, seperti itu yang terjadi. Kemudian kebutuhan dasar manusia berikutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Semua murid ingin diterima, ingin diperlakukan sama, tidak bisa dibedakan. Yang ini lebih cantik, yang itu lebih gagah, ya bos. Kemudian guru dapat menciptakan suasana kelas yang hangat dan penuh kasih sayang, membangun hubungan yang positif dengan murid, serta memberikan apresiasi kepada murid atas pencapaiannya. Kemudian kebutuhan dasar manusia berikutnya adalah kebutuhan kebebasan. Guru dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk mengambil keputusan sendiri, memberikan pilihan kepada murid dalam pembelajaran, serta mendorong murid untuk mengekspresikan diri. Jadi semua murid kita pandang sama, kita beri kesempatan untuk menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya. Kalau dalam istilahnya, kalau kita di dalam kelas kita adakan tes awal. Tes awal itu berfungsi untuk mengetahui sejauh mana materi yang akan kita berikan. Itu nanti larinya ke diferensiasi itu nanti. Jadi kita dari tes awal itu kita bisa mengira, oh ini kemampuannya sangat luar biasa, yang ini kemampuannya sedang, kemudian yang berikutnya kemampuannya biasa-biasa saja. Nanti cara penilaiannya itu ada berbeda-beda. Kemudian apalagi yang dibutuhkan oleh manusia? Kebutuhan kesenangan. Guru dapat menyelipkan unsur-unsur menyenangkan dalam pembelajaran, memberikan kesempatan kepada murid untuk bermain dan bereksperimen, serta menciptakan suasana kelas yang ceria. Jadi ketika suasana kelasnya tenang, nyaman, bahagia, anak-anak itu juga akan merasa nyaman dalam belajar tanpa tekanan. Kemudian kebutuhan dasar yang berikutnya adalah kebutuhan penguasaan. Guru dapat memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan murid, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta mendorong murid untuk memecahkan masalah sendiri. Kembali ke tadi, tantangan yang kita berikan ke siswa, khususnya bagi guru,
tidak sama bentuknya. Yang lebih tinggi mungkin kemampuannya mungkin soal yang kita berikan sedikit lebih tinggi dari teman yang lain. Begitu seterusnya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan murid masing-masing. Kemudian ini ada suatu cerita. Ibu Andi, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya. Muridnya ini bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ini sering kadang terjadi di murid-murid kita. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ada mungkin yang bisa menjawabnya? Agus seringkali meminta bekal makan siang kepada teman secara paksa. Kemudian ketika menghadapi situasi seperti ini, sebagai guru apa yang kita lakukan untuk menghadapi sikap Agus ini? Mungkin ada yang bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin berbeda-beda ya pendapatnya. Karena saya di sini mungkin akan mengambil Islam. Saya akan memanggil Agus dulu. Setelah saya panggil, saya akan tanya. Dia meminta dengan paksa menghadapi temannya karena apa? Satu, apakah hanya untuk mencari perhatian? Karena perhatian tadi kan sudah dijelaskan di slide awal, banyak sekali hal. Perhatian mungkin kurang dari keluarga atau mungkin situasi di lingkungan sekolah. Yang kedua, kemungkinan besar dia itu ada kekurangan mungkin dalam kehidupan hari-hari. Jadi dia merasa dia harus untuk meminta secara halus, karena mungkin karakternya dia sudah seperti itu. Jadi dia mungkin meminta dengan dalam hidup yang baik. Ketiga, kemungkinan besar dia merasa diri dia ada pengaruh sedikit lah di antara teman-temannya. Nah, solusinya kalau menurut saya, kita sebagai orang tua perlu memberikan penjelasan yang lebih menarik, lebih bisa dipahami sama si Agus ini, bahwa meminta sesuatu yang bukan haknya dia yang kasar itu memang nilainya itu kurang begitu bagus. Tapi kalau meminta dengan halus, mungkin menceritakan atau uang jajan uang sakunya kurang, mungkin besar teman-temannya akan membantu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Agus kepada Ibu Lili. Ya, mungkin ada yang berpendapat lain barangkali bagaimana situasi ketika menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita coba lihat. Ya. Dalam konteks yang saya hargai dan saya sangat apresiasi jawaban Ibu. Kemudian untuk mungkin kita bisa lihat di slide ini secara bersama. Dalam konteks penerapan disiplin positif khususnya, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu bersama ya. Mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Kembali ke kebutuhan dasar yang lima tadi itu maksudnya, ya. Kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh si Agus ini? Kemudian, apabila jawaban Agus karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makanan siang, maka kebutuhannya adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi kembali kepada jawaban si Agus sendiri. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi karena ia senang dengan temannya, jadi dia diperhatikan. Kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima. Mungkin itu cara dia untuk menarik perhatian teman. Karena di rumah mungkin kurang kasih sayang. Ada beberapa orang anak yang seperti itu kan, dia mencari perhatian di sekolah karena di rumah kurang. Seperti
dia bebas memalak temannya kan. Nah, jika hal yang dilakukan tersebut, maka kebutuhan yang dibutuhkan adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Dia ingin diakui oleh orang lain bahwa dia itu hebat. Itu maksudnya. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, maka kebutuhan dasar yang diperlukan adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Sekali-kali mungkin bekalnya beda, jadi dia tidak bosan. Kemudian apabila jawaban Agus karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makannya, maka kebutuhan dasar yang dimiliki itu adalah kesenangan. Hanya jadi tipe anak yang seperti itu. Ada yang ingin diperhatikan, ada yang ingin kurang kasih sayang seperti yang kita sebutkan di awal. Jadi tergantung kembali kepada siswanya, tergantung dengan pengakuannya sendiri. Kemudian manusia memiliki 5 posisi kontrol, khususnya kita guru, ya. Termasuk ibu-ibu juga, karena yang jadi guru madrasah yang pertama di rumah adalah seorang ibu. Apa saja 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh manusia? Pertama, sebagai penghukum. Kita ada langsung menghukum. Kalau salah akan melakukan, nanti kita perbaiki bahasanya seperti apa. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Ketika seorang anak melakukan kesalahan, kita memperlakukan dia seolah-olah dia betul-betul melakukan kesalahan. Kemudian ada juga posisi kontrol manusia yang bersifat antara kita dengan anak itu seperti teman, diajak bercerita, bersenda gurau dan sebagainya. Kemudian ada juga sifat kontrol yang sebagai pemantau, hanya kita awasi saja. Kemudian ada juga sebagai manajer. Nah, bagaimana apa saja yang berkaitan dengan posisi kontrol yang ini? Jika seorang guru berbuat, ya, kemudian ketika seorang anak melakukan kesalahan, guru menghardik. Ini posisi kontrol yang pertama. Ini contoh posisi kontrol yang sebagai penghukum. Ketika seorang murid melakukan kesalahan dan guru melakukan hal-hal seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti dan menyindir keadaan si anak, maka posisi kontrol seorang guru itu disebut sebagai penghukum. Ya, kemudian apa saja yang bahasa yang digunakan ketika posisi seorang guru itu sebagai penghukum? Contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kita mengancam murid itu maksudnya. Kemudian apa yang didapatkan dari yang kita lakukan ke murid itu? Jika kita melakukan hal yang seperti itu kepada murid, maka apa hasil yang didapatkan? Si murid akan memberontak. Kemudian guru mengatakan, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu telah mengatakannya, ibu stres, ibu pusing. Ya saya, kita juga di rumah kadang stres menghadapi sikap anak. Nah, apa yang hasil yang didapatkan ketika kita memfokuskan, menunjuk bahwa anak itu seolah-olah dia melakukan kesalahan, si anak akan sering menyembunyikan apa yang ada di dalam perasaannya, tidak berani dia ungkapkan, menyimpan, tidak berani mengungkapkan, kemudian menyangkal. Sekuat apapun kita mengupayakan untuk mengakui sesuatu, dia tidak akan pernah mengakuinya atau berbohong. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bersikap sebagai teman ke mereka, ke anak atau murid? Kita membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan seperti kemarin di kelas saya ini, saya ceritain ya. Saya menangis nih, saya pura-pura aja menangis. Saya ingin mencari perhatian ke anak. Apakah mereka perhatikan saya atau tidak? Dan apa yang mereka lakukan? Mereka bolak-balik di dalam kelas.
begini. Dan mereka apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan berbagai tingkah pola bagaimana supaya mereka itu membuat kita senang. Nah, bagaimana cara kita mengambil hati anak tanpa memandang bahwa dia itu orang lain buat kita. Saya rasa kalau kita ibu-ibu paling pintar ya, bagaimana cara mengambil hati anak. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh guru dalam posisi guru sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, atau masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu tidak apa, masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu. Seperti itu bahasa yang digunakan. Dan hasil apa yang akan kita peroleh, anak itu akan sangat ketergantungan dengan kita. Ketika posisi kita sebagai teman atau seorang anak, maka kemana-mana dia akan tetap, entah itu minta pendapat, entah apa itu, pergi kemana, dia akan tetap bergantung dengan kita. Karena dia merasa nyaman, maksudnya orang yang merasa seorang anak yang posisinya nyaman di dia akan selalu dicari. Kan ada anak yang cuek dengan orang tuanya, cuek dengan guru ini, cuek dengan guru ini, tergantung perlakuan mereka terhadap pribadi seorang anak. Kemudian bagaimana posisi kita sebagai pemantau? Menghitung dan mengukur. Kemudian selalu kita tanyakan, apa peraturannya? Kalau kamu lakukan ini, apa peraturan yang sudah kita tuliskan di kelas? Seperti itu maksudnya. Kemudian hasil yang kita peroleh, si anak akan menyesuaikan diri bila diawasi. Dia akan ketika melakukan kesalahan, tetapi waktu dia melakukan kesalahan, terus kita tidak sadar bertatap muka, dia akan pura-pura baik, maksudnya. Kemudian apa yang terakhir, posisi sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Kemudian seperti contohnya, apa yang kita yakini, kemudian apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, dan hasil yang kita peroleh adalah menguatkan pribadi. Ini nanti larinya ke restitusi kontrol. Ya. Berikutnya, ini contoh pernyataan-pernyataan yang biasanya diucapkan pada saat kita ingin mengetahui posisi kita di mana sih, apa kita sebagai penghukum, apakah posisi kita itu sebagai pemantau, apakah posisi kita itu sebagai teman. Ini yang biasa kita gunakan, pernyataan-pernyataan seperti saya kecewa sekali dengan kamu. Itu bahasa posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ini posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu posisi kontrol sebagai teman. Dan apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu posisi kontrol sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrolnya sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, itu sebagai penghukum. Ini bahasa-bahasa yang biasa kita gunakan, yang mungkin kita bisa memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Nah, kemudian tadi seperti materi di awal sudah saya sebutkan bahwa definisi tentang pengimbasan atau penyebaran budaya positif. Budaya positif seperti apa yang diharapkan, yang bisa kita terapkan? Budaya positif bisa kita terapkan, contohnya menciptakan membuat peraturan kelas yang kemudian berubah menjadi keyakinan kelas dan akhirnya menciptakan lingkungan yang positif. Jadi awal dari terapan yang kita lakukan di sekolah itu berasal dari kelas kita. Kalau budaya positif sudah kita terapkan di awal, mulai dari dalam kelas, maka akan terbiasa anak-anak itu sampai di luar. Dan ini kita harapkan secara bersama-sama kita lakukan. Bukan hanya satu kelas yang diterapkan, tapi kita harapkan semua kelas supaya perubahan itu bisa kita lihat secara bersama.
yang berasal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan ini akan lebih termotivasi dari dalam diri kita, ya. Yang muncul itu dari dalam diri anak-anak maksudnya. Bagaimana cara kita membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi dia lebih tidak terlalu, kalau misalkan peraturan itu kan kita tulis, tapi kalau keyakinan itu betul-betul kesadaran yang muncul dari dalam diri anak itu sendiri. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas masih bisa dibuat dalam bentuk positif. Jadi anak-anak itu setiap hari sebelum belajar mereka saya minta menulis. Kita tulis bersama nih. Jadi hasilnya kemarin ada 5 keyakinan kelas yang kita sepakati dan kita baca setiap hari. Kita baca itu bukan dalam artian kita hafal seperti Pancasila, tidak. Supaya apa yang mereka betul-betul inginkan itu tetap tertanam dalam diri. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan tetap ingat, oh saya sudah menulis ini kemarin, jadi saya harus terapkan. Saya tidak boleh melanggar apa yang saya buat sendiri. Itu maksudnya. Nah, kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat suara pendapat. Ya. Semua boleh berpendapat. Bersedia meninjau kembali kegiatan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa kita ubah tergantung waktunya. Nah, apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Kalau peraturan biasanya berupa selalu membalikan buku ke tempatnya, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Mungkin ada contohnya di papan yang saya terapkan di situ. Itu peraturan kelas yang dulu. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Tetapi perbedaannya dengan keyakinan kelas, kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya itu bentuknya nilai kebajikan itu apa? Berarti nilai kebajikan yang diterapkan itu adalah dia merasa bertanggung jawab. Tanpa diperintah dia tahu, oh saya meminjam ini dan harus saya kembalikan. Itu tanpa kita anjurkan maksudnya. Kalau peraturan itu sifatnya kita perintah, tetapi kalau keyakinan itu dia lakukan dengan kesadarannya sendiri. Itu maksudnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai kebajikan yang dituju? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian untuk yang berikutnya menghormati orang lain, keselamatan, menghormati orang. Ada juga dilarang menggunakan narkoba. Itu nilai kebajikan yang kita peroleh adalah kesehatan. Kemudian berganti menghormati orang lain. Nah, sederhananya lelah gitu ya. Kita sedikit bergerak. Dan tangannya bergerak. Ya, Bapak Ibu, SDN 2 Cerewet. Allahu Akbar. Kalau bisa kalau tangan. Puji bersama Allah. Ya, SDN 2 Cerewet. Luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Ya, berikutnya ini hasil keyakinan kelas yang pernah kami buat di kelas, tapi belum sempat kami pasang. Berawal dari kesepakatan kelas, kemudian kami dari kesepakatan kelas itu kami ciumkan menjadi 6 bentuk keyakinan kelas yang harus kita terapkan secara bersama. Ya, seperti itu. Nah, ini kembali kepada posisi kontrol yang tadi. Apa itu segitiga restitusi? Mungkin pernah Bapak Ibu dengar segitiga restitusi itu seperti apa? Segitiga restitusi ini kita gunakan pada saat anak melakukan suatu kesalahan. Ini berkaitan dengan kasus. Bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan yang dihadapi seorang anak? Jadi segitiga restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada
kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Terkadang seorang murid ketika melakukan kesalahan, setelah disidangi sama bapak ibu guru, dia kembali ke kelompoknya, kembali ke teman-teman, kadang dia diam. Kita lihat reaksinya dia. Kadang dia diam, nggak ngomong. Kadang dia nangis dari-darian. Nah sekarang kesalahan apa yang dilakukan terhadap mereka? Kita lihat bersama ya. Seperti apa sih contoh restitusi ini? Jadi segitiga restitusi dikatakan segitiga karena memang ada 3 tindakan yang bisa dilakukan. Pertama, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan ketika seorang murid melakukan kesalahan. Ini tidak lepas dari keyakinan kelas yang kita buat. Segitiga restitusi ini baru bisa kita praktekkan setelah kita buat keyakinan kelas terlebih dahulu, kemudian disepakati, baru bisa kita terapkan segitiga restitusi ini di kelas. Jadi yang seperti ini. Ketika seorang murid melakukan kesalahan, kita bisa menanyakan kepada mereka. Awalnya nilai apa yang kita sepakati? Maksudnya nilai apa yang sudah disepakati di kelas? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini pertanyaan yang kita ajukan kepada anak-anak kita yang melakukan kesalahan maksudnya. Jadi tanpa kita kamu ini melakukan kesalahan terlepas dari semua ini. Jadi ini model-model pertanyaan yang bisa kita terapkan. Kemudian ketika misalkan anak itu mengakui, oh saya berbuat begini bu, karena saya ini begini. Apa yang kita ucapkan kepada si anak? Kita bilang, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kita memberikan pengalaman, membagi pengalaman kita kepada dia, bahwa supaya dia itu tidak merasa artinya cepat serumuk, ya, dia tidak terlalu dipojokkan maksudnya. Jadi kita mengakui bahwa kita pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Atau bisa juga kita katakan setiap orang itu anak pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti itu contohnya. Kemudian kita bisa juga menanyakan apa alasan dia melakukan seperti itu. Kembali ke sifat Agus yang tadi. Ya. Kembali ke posisinya Agus yang seperti tadi. Apa alasan anak itu melakukan sebuah kesalahan? Nah, untuk tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini bisa kita gunakan bahasa seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita berusaha meredam emosi amarah kita dengan mengucapkan kata-kata seperti ini. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ini bahasa-bahasa yang bisa kita terapkan. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Ini sudah pernah kita coba terapkan di kelas juga. Dan ketika saya tanyakan kembali ke anak-anak, alhamdulillah responnya positif. Jadi mereka merasa oh saya tidak disalahkan sama ibu. Karena mungkin ada pertanyaan yang kita gunakan juga sama dengan kita. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, terus kita betul-betul seperti posisi orang yang bersalah, bagaimana perasaan kita? Seperti itulah anak itu terlahir
Bisa dipahami? Ya, ini kegiatan diskusi yang pernah saya lakukan di kelas, tetapi ini sebenarnya bentuk video Ibu ya. Kita rekam. Saya coba menanyakan ada siswa yang melakukan menggebrak meja. Kemudian saya panggil, saya tanyakan apa alasannya dia melakukan seperti itu. Kemudian dia menjawab, dia merasa tidak suka karena pekerjaannya dicontek sama temannya. Jadi bahasa yang saya gunakan waktu itu bahwa saya bisa merasakan perasaannya seperti itu. Karena ibu juga pernah melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi nanti kita tanyakan ke dia, tindakanmu yang menggebrak meja itu apakah sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang kamu buat? Dia akan mengingat kembali keyakinan kelas yang sering diucapkan setiap hari. Tidak sesuai Bu, ada yang saya langgar. Dia sadar sendiri dengan kesalahannya tanpa kita menyalahkan mereka, maksudnya. Dia sadar, oh ya Bu, Anda tidak menghargai teman. Itu keyakinan kelas yang pernah kita buat. Itu katanya dia. Oh, terus saya tanyakan, seberapa pentingnya bagi kamu menghargai teman? Sangat penting Bu, sangat penting. Nah sekarang bagaimana cara kamu supaya tidak akan melakukan hal yang sama lagi? Maksudnya tidak marah-marah, memukul teman atau menggebrak meja. Muncul kesadaran dari dalam dirinya sendiri, dia mengatakan, oh saya akan meminta maaf sendiri ke teman saya. Kemudian saya akan berusaha menahan diri saya supaya tidak marah lagi. Dan satu hal yang positif lagi, bahwa kalau misalkan teman saya ini mencontek, saya tidak marah, tapi saya akan mendatangi guru dan memberitahukan gurunya langsung. Jadi seperti itu yang kita dapatkan dari penerapan keyakinan kelas. Jadi mungkin pelan-pelan kita bisa terapkan bersama. Nah Bapak Ibu, dari materi yang saya sampaikan hari ini, diseminasi tentang penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah ini, apa yang bisa Ibu dapatkan dari bagaimana perasaan Ibu, Bapak setelah mendengar sedikit penjelasan dari saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin setelah kita terima materi dari orang saya di sini khususnya kami mungkin saya wakili juga, kami sebagai orang tua mungkin cara berbahasa mungkin pertama mungkin agak keras tergantung karakter orang tua masing-masing. Di sini setelah kita ikuti khususnya mungkin bahasa lebih halus lagi, lebih hangat supaya anak-anak lebih merasa nyaman bersama orang tua. Kayaknya seperti itu. Jadi apa yang akan kita inginkan mungkin mereka akan lebih lunak, lebih memahami dan ingin menurutinya. Kayaknya itu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu. Ya, alhamdulillah ya, harapan kita bersama semoga bisa kita terapkan bersama, bukan hanya Bapak Ibu tapi termasuk dari saya yang memaparkan saat ini. Kemudian setelah mengikuti materi pengimbasan atau diseminasi pada hari ini, kira-kira Bapak Ibu jadi paham tentang apa? Khususnya Cara berkomunikasi. cara berkomunikasi ya, bahasa yang bagaimana kita gunakan kepada anak yang membuat mereka merasa nyaman dan aman. Kemudian apa target Bapak Ibu selanjutnya setelah mengikuti diseminasi hari ini? Apa target selanjutnya? Kita punya mimpi besar. Saya ingin mencoba menerapkan meskipun pelan-pelan. Kita coba terapkan bersama. Ingin mewujudkan anak yang seperti apa yang kita harapkan, tetapi bukan dengan sesuatu yang membuat dia merasa tidak nyaman. Seperti itu.
Ya, mungkin sampai di sini kegiatan materi penyembasan hari ini. Terima kasih yang luar biasa saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang menyempatkan waktu sehingga bisa hadir di kegiatan saya pada pagi hari ini. Tanpa dukungan semua, mungkin kegiatan aksi nyata yang harusnya saya sudah kumpulkan, batasnya sama ini adalah salah satu kegiatan aksi nyata yang memang kita berusaha buat gebrakan supaya kita bisa adalah hasil dari pendidikan yang kita jalankan, kita mengubah sedikit demi sedikit budaya-budaya yang sudah tertanam di tempat kita menjadi lebih baik. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Demikian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau calon guru penggerak Ibu Karyati SPD SD. Ya, dengan berakhirnya pemaparan materi dari beliau, maka acara kita yaitu diseminasi budaya positif pada pagi hari menjelang siang hari ini kami akhiri dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya pribadi mengucapkan dan mewakili beliau Ibu Karyati mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk Bapak Ibu guru dan juga untuk wali murid yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Semoga materi-materi yang sudah disampaikan oleh beliau dari awal tadi menjadi pembelajaran untuk kita semua, bukan untuk kami sebagai guru di sini, tetapi juga kepada orang tua murid juga. Jadi alhamdulillah selama Allah SWT masih memberikan kita nikmat umur, nikmat kesehatan, insya Allah kita akan sama-sama membenahi diri khususnya dalam memajukan pendidikan di sekolah kita ini. Ya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda tahu nggak kenapa Ibu panggil Dinda ke sini? Tahu. Tadi Ibu dengar dari ketua kelas, katanya Dinda pelatih ya sama Dinda. Iya Bu, soal habisnya kesal kenapa Dinda? Ibu juga pernah melakukan hal yang sama seperti Dinda. Terus apa yang Dinda lakukan? Saya Oh, kalau Dinda melakukan seperti itu pasti ada alasannya ya? Iyalah Bu, saya udah ya wajar ya karena kamu tidak rela kerjaanmu dicontek sama orang. Ibu sangat menghargai tindakan Dinda yang tidak melakukan hal yang lebih buruk dari ini, seperti contohnya memukul. Nah, tindakan Dinda yang seperti itu apakah sudah sesuai enggak dengan tindakan keyakinan kelas? Tidak, Bu. Keyakinan kelas seperti apa yang Dinda langgar? Menurut Dinda saling menghargai antar teman itu penting tidak? Penting, Bu. Terus sekarang apa yang akan Dinda lakukan? Saya harus bersabar dan saya bagus, tepat sekali. Tindakan yang Dinda lakukan sangat bagus. Terima kasih Dinda. Sekarang Dinda boleh kembali ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safa Dinda Putri. Saya siswa kelas 4A. Saya senang sekali diajak diskusi dengan ibu guru untuk dapat melanjutkan diri dari amarah. Saya harus banyak bersabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.